Masyarakat anti korupsi yakin Wakil Ketua KPK Lili Pintauli mundur jika sidang Dewas tetap dilaksanakan. Koordinator Maki Boyamin Saiman yakin Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mundur dari institusi karena jika mengikuti sidang kode etik pasti akan disangsi pengunduran diri juga. Posisi Lili Pintauli Siregar dipertaruhkan karena mendapat gratifikasi menonton MotoGP di Mandalika. Sidang etik dilakukan secara tertutup, kecuali sidang pembacaan putusan dilakukan terbuka. Sampai saat ini tidak ada proses pembatalan sidang etik oleh KPK. Dewan Pengawas KPK mengaku belum mendapat konfirmasi dari Wakil Ketua KPK terkait pengunduran dirinya. Namun sidang etik Lili Pintauli tetap digelar sesuai jadwal, yakni Selasa 5 Juli 2022. Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris lewat keterangan tertulisnya kepada Kompas TV menyatakan tidak tahu informasi pengunduran diri Wakil Ketua KPK Lili Pintauli. Ia hanya memastikan sidang etik terhadap Lili Pintauli Siregar tetap digelar sesuai jadwal Selasa 5 Juli 2022 pukul 10 pagi. Sementara anggota Dewan Pengawas KPK lainnya, Albertina Ho, menyatakan belum mengetahui tentang pengunduran diri Lili Pintauli. Dan sidang etik Lili Pintauli digelar tertutup, namun tahap pembacaan putusan bakal dilakukan secara terbuka. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar diisukan mundur dari jabatannya. Pengunduran diri diduga terkait pelanggaran etik yang dilakukan Lili. Lili Pintauli diduga melanggar etik karena menerima gratifikasi berupa tiket dan akomodasi menonton ajang MotoGP Mandalika Maret lalu. Kabar pengunduran diri Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar berembus beberapa hari jelang sidang etik yang akan digelar Dewan Pengawas KPK. Lili saat ini memang dalam pengawasan Dewan Pengawas terkait kasus dugaan pelanggaran etik karena menerima gratifikasi dari PT Pertamina berupa akomodasi dan tiket menonton MotoGP di sirkuit internasional Mandalika. Bahkan Dewan Pengawas telah memeriksa Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati dan pihak travel dan rencananya sidang etik digelar Selasa 5 Juli 2022. Ini bukan pertama kali Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar harus menjalani sidang etik. Agustus 2021, Lili terbukti melanggar etika karena berkomunikasi dengan mantan Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara M. Syahrial, dan kasus jual beli jabatan yang menjerat Syahrial tengah ditangani KPK. Atas pelanggaran tersebut, Lili dijatuhi sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 1 tahun. Sementara pelaksana juru bicara KPK Ali Fikri menyebut belum menerima konfirmasi terkait surat pengunduran diri dari Lili Pintauli jelang sidang etik. Saat ini Lili masih menjalankan tugas di KPK dan meski demikian KPK mendukung proses penegakan etik terhadap Lili Pintauli. Informasi yang kami peroleh sampai dengan saat ini, pimpinan KPK Ibu Lili Pintauli Siregar belum mengkonfirmasi perihal tersebut dan masih berkonsentrasi menjalankan tugasnya serta agenda-agenda penugasan lainnya untuk beberapa waktu ke depan. Adapun mengenai proses di Dewan Pengawas KPK, tentu KPK mendukung proses penegakan etik yang sedang berlangsung di Dewan Pengawas KPK. Kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Lili Pintauli juga ditanggapi oleh Indonesia Corruption Watch ICW. Peneliti ICW Lalola Easter menyatakan mendesak Dewan Pengawas untuk menjatuhkan putusan berat terhadap Wakil Ketua KPK dan proses hukum tetap berjalan, meski Lili harus mengundurkan diri. Nah, itulah kenapa kemudian bagi kami sudah tidak ada lagi alasan bagi Dewan Pengawas untuk tidak menjatuhkan hukuman yang terberat bagi Lili Pintauli. Karena rasanya ini sudah terlalu lama kita melihat publik, terutama melihat kebobrokan KPK itu semakin lama semakin parah. Dan kalau ini dibiarkan tentu ini jadi masalah yang sangat serius dan harus dituntaskan dengan semaksimal mungkin. Apakah pengunduran Lili Pintauli Siregar ini benar? Dan apa sanksi yang pantas bagi petinggi lembaga anti rasuah yang melakukan pelanggaran etik? Kita masih menunggu sidang etik KPK hari Selasa, 4 Juli 2022 nanti. Tim Liputan Kompas TV.
Kita terhubung dengan Triksi Valencia di gedung KPK. Triksi, seperti apa rencana sidang etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar? Bagaimana perkembangan terkini dari sidang kasus ini? Ya, Friska, memang kalau sesuai dengan rencana sidang perdana sidang pertama agenda dugaan pelanggaran kode etik oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ini akan dilaksanakan pada esok hari Selasa 5 Juli 2022. Ini melihat dari sudah adanya data, informasi dan juga klarifikasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK terhadap beberapa pihak. Seperti yang diketahui memang Lili Pintauli Siregar ini menerima gratifikasi atau saat ini masih disebut dugaan gratifikasi karena nanti akan dilihat dari persidangan yang akan berlangsung pada esok hari, Friska dan juga saudara, di mana Lili ini menerima fasilitas akomodasi hotel dan tiket menonton MotoGP Mandalika 2022 atau lebih tepatnya pada tanggal 16 sampai 20 Maret 2022 kemarin, di mana tiket menonton MotoGP Mandalika ini yang diterima adalah di Grandstand Premium Zona A-Rate dan juga penginapan di salah satu resort yang ada di kawasan Lombok dari tanggal 16 sampai 22 Maret. Lalu kemudian terkait klarifikasi yang sudah dilakukan oleh pihak Dewas KPK sendiri adalah salah satunya dari PT Pertamina yang memberikan gratifikasi tersebut, di mana dari Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati ini sudah dimintai klarifikasi, berikut juga telah memberikan keterangan tertulis berisi tambahan informasi, lalu kemudian juga tentu melakukan klarifikasi terhadap Lili Pintauli Siregar dan juga ajudannya yang bernama Octavia Ditasari. Namun sampai saat ini masih belum dibuka secara lebih detail dan secara lengkap apa klarifikasi yang sudah diterima oleh Dewas KPK. Nah, ini nanti akan terlihat pada saat sidang dugaan pelanggaran kode etik esok hari, Friska dan juga saudara. Lalu kemudian kalau sampai saat ini memang belum ada perubahan sama sekali, masih akan terus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut menjelang sidang yang dilakukan Dewan Pengawas KPK. Friska. Triksi, menurut informasi dari sana, dari KPK, benarkah dugaan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ini segera mundur atau sudah mundur bahkan? Ya, kalau dari informasi yang kami terima, klarifikasi terakhir yang diberikan oleh PLT juru bicara KPK Ali Fikri ini menyebutkan belum menerima konfirmasi adanya pengunduran diri dari Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Saat ini Lili Pintauli masih melakukan kerjasama, masih bekerja sesuai dengan penugasan yang diberikan. Namun selain itu juga tentu terhadap pelanggaran kode etik ini sudah ada beragam tanggapan yang muncul. Salah satunya adalah dari masyarakat yang concern dengan anti korupsi yang ada di Indonesia sendiri. Salah satunya adalah dari Maki. Salah satunya adalah dari Maki, dan berikut penuturan dari koordinator Maki, Boyamin Saiman. Saya yakin Bu Lili mundur. Karena apa? Kalau sidang Dewan Pengawas KPK ini tetap dilanjutkan, maka ujungnya sanksinya juga akan diminta mundur. Nah, daripada nanti toh ujungnya juga diminta mundur, maka ya sudah mundur sekalian aja sekarang. Karena apa? Nampaknya upaya-upaya Bu Lili untuk menyelamatkan diri nampaknya menemui kegagalan. Diduga ada upaya untuk membuat tiket ini dibeli sendiri, seakan-akan dibeli bulan Februari. Tapi kenyataannya pajak PPN-nya baru dibayar bulan April, yaitu 11%. Jadi nampaknya dugaan menutupinya menemui kegagalan, sehingga ya mau tidak mau menyerah untuk mengundurkan diri. Dewan Pengawas harus memberikan catatan dalam putusannya nanti untuk dibawa ke ranah tindak pidana, yaitu tindak pidana korupsi. Karena ini sudah kedua kalinya. Dulu yang pertama itu mestinya sudah kapok, tapi ternyata tidak kapok. Ya, seperti yang sudah disebutkan juga, memang persidangan ini akan dilaksanakan secara tertutup, namun nanti pada saat pembacaan sidang putusan akan dibuka. Lalu kemudian terkait sanksi sendiri, jika mengacu dengan peraturan Dewas KPK nomor 3 tahun 2020, di mana ada 3 tingkatan sanksi yang bisa diterima dari ringan, sedang, dan berat. Dari berat sendiri ini adalah pemotongan penghasilan selama 12 bulan sebanyak 40%. Seperti yang kita tahu, track recordnya Lili juga sempat menerima sanksi pada kasus sebelumnya, yaitu tanggal
tanggal 30 Agustus tahun 2021 pemotongan penghasilan sebesar 40% dan juga selama 12 bulan. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa nanti hasil dari sidang putusan yang akan dibacakan oleh Dewas KPK, seperti apa sanksi yang akan diterima, karena ini pun juga akan menjadi pertimbangan bagi Dewas KPK karena ini bukan pertama kalinya Lili Pintauli Siregar terseret dalam kasus pelanggaran kode etik. Friska. Triksi Valencia langsung dari Gedung KPK Jakarta. Kita tunggu sidang dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK esok hari.